Dan saudara, karomat-karomat dari Habib Soleh, saya kasih kabar gembira, bukan saat beliau masih hidup saja saudara, bahkan sudah meninggalnya pun jauh lebih dahsyat karomahnya Habib Soleh. Kenapa Habib? Ya, karena waktu hidupnya Habib Soleh disibukkan sholat faraid, disibukkan urusan keluarganya, disibukkan urusan tamunya. Tapi saat beliau meninggal, dia spesial, dia konsentrasi untuk datang menyahuti, memintakan kepada Allah agar tamu-tamu yang datang diangkat semua apa yang menjadikan kesedihannya, diangkat semua yang menjadi problematikanya. Ini adalah saudara datang di tempat ini tergantung niat kita saudara. Makin bersih niat kita, makin banyak dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, dan ini terjadi dan saya menjadi saksinya saudara. Areal ini dari makam Habib Soleh sampai depan kepala desa itu hati-hati waktu mustajab. Kok gitu Beb? Satu orang ribut di depan situ, ribut dengan suaminya, dia minta cerai, subhanallah tidak lama cerai dengan suaminya. Satu lagi orang ibu datang berbicara kepada saya, apa tujuannya ziarah Beb? Mintakan kepada Allah agar saya bisa umroh. Tidak sampai sebulan orang ini sudah umroh saudara. Ada yang lebih dahsyat saudara, teman saya sendiri. Begitu dia wudhu di situ, dia merasakan nyaman. Ya Allah, Habib Helmi Al-Idrus, dia merasa nyaman. Lalu dia mengatakan, duh, alangkah nyamannya, alangkah bahagianya kalau saya selalu dekat dengan Habib Soleh. Tidak lama ucapan itu, beberapa jam sakit, dibawa ke rumah sakit, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara, orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang berani kurang ajar di makam Habib Soleh. Pak Maisa, Haji Abdullah, takmir masjid yang betul-betul saya lihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau duduk hampir 30 tahun bersama Habib Soleh. Dapat gaji, dapat uang dari kotakan amal jariah, nothing. Tidak ada sama sekali saudara. Pak Maisa ini pernah Habib Soleh bilang, Pak Maisa, kalau kamu di masjid-masjid lainnya, kamu buka pintu, kamu dapat 50 perak saat itu. Seperti 50.000 zaman sekarang mungkin. Tapi kalau engkau jaga masjidku ini, aku akan mintakan kepada Allah agar nanti kamu bersama saya di surga. Harus do something, berbuat sesuatu. Tidak mungkin saudara. Sayyidatuna Maryam saat melahirkan, dia menyandarkan dirinya di pelepah kurma. Apakah Allah tidak mampu mengeluarkan, mengirim makanan-makanan segar dari surga? La. Tapi dijelaskan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Gerakkan, dorong pelepah kurma itu ya Maryam, nanti akan turun kurma-kurma segar di pangkuanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah Pak Maisa bercerita kepada saya, dan bertemu saya di Madinah. Di Madinah mendapatkan keajaiban. Saya Beb, orangnya tuhu, kerjanya jaga masjid, jam 7 berangkat ke sawah, pulang zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sekarang suruh pegang maghrib aja sudah ketir-ketir, apalagi yang subuh, kadang datang kadang enggak. Sampai banyak yang mengeluh, Beb kalau Habib enggak ada, susah yang jadi imam Beb, enggak ada Beb. Coba diumumkan, siapa yang sholat subuh dapat $100. Saya kira mungkin dari imaman sampai ke kepala desa bakal penuh dihadiri orang-orang. Betul tidak? Lalu saudara, Pak Maisa saat di Madinah, dia bilang kepada saya, kebetulan saya yang ngurusi pemberangkatannya. Alhamdulillah akhirnya dia bilang, Beb, saya saat masuk Beb, ketemu seseorang. Siapa? Tidak tahu Beb. Saya dipegang, saya dikasih duit Beb. Di kotanya Rasulullah, saya dikasih duit saat di Raudhah. Siapa kenal? Tidak tahu Beb. Orang-orang itu langsung datang kepada saya. Jangan khawatir Pak Maisa, Habib Soleh bisa datang, Habib Soleh bisa minta kepada Allah untuk menggerakkan orang-orang yang ingin membantu sampean. Dan saudara, dari cintanya Pak Maisa dengan Habib Soleh sampai keluar wilayah, keluar karamah dari Pak Maisa ini. Saat saya minta doa, Pak Maisa, istri saya hamil, doakan supaya selamat, supaya ini insya Allah punya anak laki Beb. Kata Pak Maisa, laki, kata Pak Maisa. Subhanallah, keluar Habib Ahmad anak saya, itu berkatnya doanya Pak Maisa. Saudara,
Lalu saudara, yang ingin saya ceritakan, Pak Maisa bercerita kepada saya, ada orang merokok di tangga masjid. Kalau bilang tangga gimana, di undang-undangnya masjid. Di situ itu namanya masjid, di situ bisa i'tikaf, di situ bisa wasilul bil imam, tidak boleh. Pak Maisa hanya menyampaikan mohon maaf, ini amanat dari Habib Saleh, tidak boleh orang merokok di masjid. Apa kata orang tadi? Hei orang bodoh, bodoh kamu, diam. Mohon maaf, saya cuma menyampaikan. Apa yang terjadi saudara? Berselang seminggu Pak Maisa menceritakan, saya melihat jenazahnya orang itu Beb digotong diantar ke kuburan ya Habib. Maka saudara, Allah tidak pernah memerangi hamba-hambanya kecuali dua pelaku. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahwasanya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, barang siapa yang menghancurkan hati waliku, barang siapa yang mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi aulia salihin, tunggu, Allah tidak bakal diam saudara-saudara sekalian. Inna wa'dallahi haqqun, janji Allah pasti benar, janji Allah pasti benar. Lambat laun kedoliman bakal hancur saudara. Lihat Saddam Hussein hancur, lihat Husni Mubarak, lihat orang-orang sebelumnya, lihat Muammar Gaddafi. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah memberi waktu tapi tidak pernah Allah meninggalkan. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Kalau sudah datang perintah dari Allah, tidak akan terlepas sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita datang ke tempat ini mendapatkan keberkahannya Habib Saleh. Semoga kita diberikan panjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa yang hadir tempat ini. Jangan kecil hati siapapun yang hadir di sini. Ini adalah tempatnya aulia. Ini tempatnya lautan ilmu, lautan karamah. Insyaallah keluar dari sini akan mendapat perbedaan dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksantum. Selanjutnya